Baca seluruhnya. Pada Bapak dan Ibu Guru, bersalam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Duduk, silakan tempat yang harus diduduki. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Kalau sehat, bukti bahwa Anda sehat, mari kita mensyukuri itu di dalam doa ya. Doa ini akan dibawakan oleh salah satu teman Anda supaya kita bisa memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Sebelum berdoa kita akan menyanyikan sebuah lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Sampai pause dulu, dua pause. Baik teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita membaca doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di surga, terima kasih banyak atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami hari ini. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan melimpahkan bagi kami. Mari Engkau membimbing kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dan juga membimbing kita guru yang akan mengajari kami ya Tuhan. Hanya ini doakan kami dan Tuhan hidup kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Marsa yang telah membawa kita dalam doa. Sebelum tiba kita pada tahap berikutnya, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita mengabdikan diri kita kepada negara. Lalu Padamu negeri, ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. silakan dulu. Bahwa hari ini semuanya pada sehat-sehat. Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar hari ini? Siap, Pak. Ada yang sakit? Tidak Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu, sekretaris akan membantu saya nanti untuk melaporkan siapa-siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali lalu, anak-anak sudah belajar tentang darah, kemudian belajar tentang alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Hari ini kita belajar khusus bagaimana memanfaatkan darah dan alat peredaran darah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, darah yang ada ini akan sia-sia jika tidak diedarkan ke seluruh tubuh. Pada kesempatan kali ini, darah itu akan dibawa ke seluruh tubuh kita dalam namanya proses yang dikenal sebagai proses peredaran darah.
Baik anak-anak sekalian, pentingnya kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini. Tentu, anak pernah mendengar namanya anemia. Nah, anemia itu apa? Kekurangan ya, kekurangan darah. Pernah mendengar orang yang hipertensi? Pernah, Pak. Pernah atau tidak nih? Pernah. Pernah. Kalau bilang tidak saja. Ya, oke, baik. Salah satu manfaat kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana proses yang terjadi, yaitu ketika seseorang mengalami kekurangan darah, mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satu faktor adalah kurang maksimalnya proses dalam pembagian darah ke seluruh sel tubuh, maka orang mengalami anemia. Nah, itu salah satu faktor. Nah, faktor lain juga anak-anak akan temukan dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak, Bapak akan menampilkan apa yang menjadi tujuan kita pada kesempatan kali ini. Silakan melihat pada slide yang Bapak sudah siapkan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang ada pada slide. Silakan anak-anak membaca dan mencatatnya di dalam buku catatan Anda. Bagaimana sudah anak-anak? Sudah mencatatnya? Sudah belum? Silakan keluarkan suara ya, jangan ragu-ragu. Keluarkan suara supaya apa yang ada di dalam kalian punya diri itu bisa keluar. Oke, jika sudah mencatat apa yang menjadi tujuan kita pada kesempatan kali ini, ada pun beberapa materi supaya kita jangan terlalu melebar untuk belajar pada kesempatan kali ini. Ada beberapa batasan-batasan yang perlu kita ketahui. Tujuan itu yang tadi Pak tampilkan itu merupakan tujuan secara umum dalam KD ini. Namun batasan materi untuk kita belajar pada kesempatan kali ini seperti enzim, oksigen, dan karbon dioksida. 2 konsep proses peredaran darah, golongan darah. 3 prinsip. 4 prosedural. Proses dapat berlangsung jika ada media dan alat, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Oke, baik, terima kasih Stanford telah membantu Bapak dalam menyampaikan materi batasan tentang konsep dan juga tentang prosedural. Fakta itu mengatakan seperti ini. Di dalam tubuh kita ada zat makanan yang perlu diedarkan. Nah, diedarkan oleh apa? Diedarkan oleh darah. Kemudian apalagi yang diedarkan? Hasil-hasil metabolisme seperti karbon dioksida dan juga CO2 serta hormon yang perlu diedarkan. Kemana? Ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan hormon. Selain hormon, enzim dan juga zat-zat lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Semua itu berada pada tempatnya jika darah tidak mengedarkan
ke seluruh bagian tubuh, maka dia akan tetap berada di tempatnya. Nah, itu tentang fakta ya. Fakta, nyata, hal yang nyata. Kemudian konsep. Konsep dari pembelajaran kita, materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu proses peredaran darah dan golongan darah. Kemudian yang prosedur yang mempunyai tahapan, ya, dan tahapan 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Itu bagaimana proses itu dapat berlangsung jika ada media. Media itu berupa alat-alat dalam proses peredaran darah. Itu melibatkan apa? Darah, jantung, dan mulut, darah. Ketiga komponen ini yang akan membantu dalam proses apa? Darah. Baik, anak. Kita lanjut ya. Oke, seperti yang Bapak sudah bagikan dalam kelompok minggu yang lalu, nanti anak-anak silakan duduk ke kelompok. Kalau memang ini sudah duduk ke kelompok, kita tidak perlu lagi membuatnya di dalam kelompok-kelompok. Kelompok yang ada sudah sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Sudah belum? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Sudah dibagikan. Oleh sebab itu, kita terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mengaturnya sedemikian rupa sehingga sudah duduk seperti mana mestinya. Kita tidak berlama-lama lagi di dalam pembagian kelas. Oke, nampaknya saya melihat bahwa ini muka muram-muram semua nih. Semua kan belum nih. Muram semua nih. Kita bermain dulu sedikit ya. Bermain. Siap bermain? Siap. Yang tidak siap siap. Ya, ada. Nah, coba yang siap senyum dulu. Oke, baik. Karena senyumanmu itu membawakan kebahagiaan bagi yang lain juga ya. Oke, baik. Tepuk semangat. Coba satu orang tampil di depan dulu. Ini yang bisa, ayo. Yang biasa, ini Parorade. Pimpin teman Anda untuk tepuk semangat supaya mereka bersemangat. Tepuk semangat. Sepertinya belum. Coba ulang lagi. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada satu. Bapak mau cek kalian punya konsentrasi. Ya, cek konsentrasi satu dari yang lain. Siap? Siap. Yakin ini? Yakin, Pak. Baik, kalau begitu konsentrasi. Oke, ulang. Kali ini dibuat benar ini. So, yang seperti biasa. Kali lalu kalian semangat. Kenapa hari ini harus loyo seperti ini? Oke, ulang. Anwar, pimpin sini. Ya, Pak. Oke. Konsentrasi. Coba ulang. Ya, konsentrasi. Nama konsentrasi itu apa? Untuk apa konsentrasi? Supaya kembali kalian punya semangat ya. Kalian punya jiwa yang sementara melayang kembali ke sini. Oke, ulang. Konsentrasi.
Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Anda. Oke, kita akan mengkombinasikan hitungan dengan bernapas. Tahu bernapas? Tahu, Pak. Tahu berhitung? Tahu, Pak. Tes ya, ini tes berhitung. 1, 2, Berhitung. 2, 3, 5. Oke, baik. Bisa berhitung toh? Bisa, Pak. Sekarang tes bernapas. Ada yang tidak mau bernapas? Oke, kalau begitu bernapas. Bernapas. Begini apa? Bernapas saya. Oke, tariklah begini. Bernapas ya, ini tes bernapas dulu. Tes bernapas, tes berhitung, 1, tes berhitung, 2, berhitung, 3, berhitung, 4. bernapas. Oke, itu tes konsentrasi. Kita kombinasikan antara bernapas dan berhitung. Bernapas dan berhitung. Ingat dong. Konsentrasi. Yakin ini sudah konsen? Iya. Kalau ada yang salah, ada ganjaran tidak? Tidak ada. Ah, tidak ada. Tidak. Tidak ada. Ada. Yang salah kita kiri ya. Boleh. Boleh toh? Boleh, Pak. Boleh apa sah? Yang salah menyanyi di sini. coba saja Pak. Itu Kiri bisa. salah. Oke. Baik. Tes konsentrasi. Konsentrasi. Oke, kita kombinasi. Kombinasi bilangan ganjil disebut bilangan genap bernapas, ganjil sebut genap apa? Bernapas. Contohnya 1, 2 itu deh. 3, 4. 4 salah ya? Salah, jangan ikut. Kalau salah jangan ikut ya. Ya, Pak. Oke. Yang Pak tunjuk itu akan mengeluarkan ekspresinya baik itu lewat suara atau lewat bernapas. Oke, siap? Siap, Pak. 1, 3. Anak-anak, konsentrasi itu maksud bilang tadi konsentrasi supaya mengembalikan kalian punya khayalan yang sementara di luar itu kembali ke ini tempat. Itu konsentrasi ya. Ya, Pak. Oke, saya ulang ya. Kombinasi. 1, 2, Yang salah bikin apa tadi? Gili. Gili, Pak. Gili, Pak. menyanyi, Pak. Menyanyi kiri, kalau menyanyi kiri. Kamu saja mulai, Pak. Coba konsentrasi ulang. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Ya, itu ya coba diulangi di rumah supaya kalian bisa berkonsentrasi. Ya, itu yang Bapak mau anjurkan kepada Anda. Konsentrasi untuk apa? Supaya kalian bisa baca, fokus baik-baik pada apa yang diberikan oleh orang tua, diberikan oleh guru nanti. Nah, kalau tidak fokus, maka seperti inilah dia punya hasil. Kalian belajar ulang-ulang juga, tidak akan baik, tidak akan maksimal. Oke, silakan dulu. Anak-anak sekalian, bagaimana keadaannya? Sudah ada lebih santai, ya Bang? Ya. Ya, kamu bicara. Nah, kalau begitu, Papa akan menunjukkan satu hal bagi Anda. Satu hal ini yang mungkin Anda sudah temukan, entah dalam perjalanan Anda pulang atau dimanapun kalian membuat suatu
perjalanan tentu sudah mengalami hal seperti ini. Silakan menyimak secara baik-baik ya, menyimak secara baik-baik dan temukan satu persoalan. Kalau persoalan itu akan timbul ketika ada suatu hal pertanyaan. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, kalian bilang biasa-biasa saja. Ya, oke, silakan perhatikan. Oke. Cuplikan video tadi itu menggambarkan apa yang kalian dapatkan di sana. Setelah Anda melihat cuplikan video itu, anak-anak, oke baik, anak-anak, dari video dan juga gambar yang ada di dalam LKPD, silakan anak-anak yang mau bertanya, Bapak persilakan. Silakan nanti sebutkan nama, baru berbicara. Angkat tangan dulu yang mau bertanya, angkat tangan semua. Yang mau bertanya, angkat tangan. Oke, ini tidak. Oke, 3 orang. Kan sebutkan nama supaya Pak mencatatnya. Oke, terima kasih. Nama saya Randika Nalede, saya akan bertanya tentang gambar yang ada di LKPD. Di gambar ini ada gambar jantung, saya ingin bertanya, apakah dalam proses peredaran darah melewati jantung atau tidak? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat baik sekali, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Randi. Yang kedua, silakan. Ini. Perkenalkan, nama saya Andrea. Saya ingin bertanya tentang peredaran darah tertutup. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah tertutup? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Dan masih ada yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Sari Teru. Saya ingin bertanya bagaimana proses peredaran darah masuk dalam tubuh. Oke, bagaimana proses peredaran darah itu masuk dalam tubuh? Pak mau luruskan ya, bagaimana darah itu bisa sampai ke tubuh. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan dari teman Anda. Jika masih ada, Bapak masih persilakan waktu yang ada ini untuk bertanya. Jika tidak ada lagi, maka apakah Bapak harus menjawabnya? Tentu iya. Tapi sebelum Bapak menjawab, saya titipkan pertanyaan ini untuk anak-anak melihat pada buku, kemudian modul, dan juga handout yang telah Bapak bagikan itu. Silakan pertanyaan tadi itu diingat kembali dan dijawab. Selain pertanyaan-pertanyaan titipan dari teman Anda, di dalam LKPD, Bapak sudah membuat pertanyaan yang anak-anak harus jawab. Nah, untuk menjawab semuanya itu, tentu anak-anak tidak perlu menghayal ya. Tidak perlu menghayal toh? Ya, Pak. Nah, buku yang ada nih, ini merupakan referensi awal bagi Anda untuk gunakan dalam proses diskusi sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan. Nah, silakan berdiskusi pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik yang dari teman Anda ataupun yang ada di LKPD. Selain buku yang ada, bisa gunakan internet juga.
bisa gunakan internet. Yang punya Android silakan lihat di internet, di Google untuk mencari jawaban yang ada. Kita buat kesepakatan tuh. Berapa lama mengerjakan LKPD itu? 15 menit? Ya Pak. Oke, 15 menit ya. 15 menit mulai dari sekarang. Pak lihat jam. Mulai dari sekarang anak-anak akan mengerjakan. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Oke, cara kerjanya seperti ini. Anak-anak telah melihat gambar dan juga video. Mulai bertanya itu anak-anak akan menjawab sendiri pertanyaan yang ada tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah itu kalian kumpulkan semua data-data atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, diskusikan di dalam kelompok. Setelah Anda diskusikan di dalam kelompok, akan presentasi. Masing-masing kelompok akan presentasi ya. Masing-masing kelompok akan presentasi apa yang telah dikerjakan. Setelah dipresentasi, akan kita buat kesimpulan. Kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dari penjelasan step yang ada mau bertanya? Jika tidak ada, Bapak berikan waktu kepada Anda untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Ini sudah berdiskusi sampai di mana? Sampai di mana? Yang tentang peredaran darah sudah selesai? Nah, belum. Oh, jadi duluan golongan darah ya. Bagaimana? Ditemukan jawaban? Sudah. Silakan berdiskusi tentang sistem peredaran darah ya. Lebih peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Selesai ya. Oke. Martinus? Iya. Oke. Sudah selesai diskusi? Sudah selesai. Semuanya sudah? Iya. Yakin? Sudah menarik? Yakin. Sudah menarik? Iya. Tinggal Pak bisa koreksi sedikit. Koreksi dulu ya. Dengan ini. Pertanyaan dari teman-teman ada sudah terjadi nggak? Sudah siap untuk presentasi. Kelompok terakhir ini bagaimana? Sudah selesai kerja? Sudah. Ada yang susah? Tidak ada. Ya mudah-mudah ya. Mudah saja ya. Yakin? Oke. Ini pertanyaan dari teman sudah? Sudah. Sudah juga. Mary. Kisah sini Mary. Mary sudah. Kalau demikian sebentar saya presentasi ya. Presentasi ada koreksi dari teman Anda. Tapi ini sudah sepakat toh? Satu jawaban semua atau bisa beda-beda nih? Satu jawaban. Lanjut. Kita lanjut pada presentasi ya. Oke, baik anak-anak, 15 menit telah berlalu di dalam kelompok dan kalian sudah mendiskusikan dan telah mendapatkan suatu kesimpulan dari masing-masing kelompok. Oleh sebab itu, Pak berikan kesempatan untuk kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, kelompoknya Ando. Silakan mempresentasikan itu. Teman Anda akan mempresentasikan. Silakan kelompok yang lain menyimak. Jika ada pertanyaan nanti Pak akan berikan waktu untuk kalian bertanya pada kelompok pertama.
Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang arah pergerakan darah dalam jantung. Darah mengalir dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru, lalu dari paru-paru mengalir ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Dari serambi kiri, darah mengalir ke bilik kiri, lalu dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta dan arteri. Darah dari seluruh tubuh mengalir melalui vena ke serambi kiri. Terima kasih, hanya itu dari kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Dipersilakan, nanti dijawab oleh kelompok 1. Silakan, yang mau bertanya? Ada kok? Ada sanggahan? Mungkin ada pendapat lain dari kelompoknya. Silakan. Yang menurut kelompok saya seperti ini, beda dengan kelompok 1. Silakan. Menurut kelompok kami pas. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, menurut kelompok 2 jawabannya yang sama. Kelompok berapa lagi yang sama? Kelompok 3? Sama? Sama, Pak. Kelompok 4? Sama, Pak. Oke. Dengan demikian, maka jawaban dari nomor 1 telah kita selesaikan. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan Anda kembali ke tempat. Terima kasih. Kelompok 2 akan memandu kita dalam jawabannya yang telah disimpulkan dari kelompok. Silakan. Teman, Shalom teman-teman, selamat siang. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan demikian hasil diskusi kami. Pada peredaran darah kecil, ventrikel kanan akan mempompa darah menuju paru-paru. Sebelum menuju paru-paru, darah akan melewati arteri pulmonalis. Ketika darah masuk ke dalam paru-paru melewati kapiler, terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 di dalam darah. Darah yang berasal dari paru-paru akan menuju ke atrium kiri melewati vena pulmonalis. Setelah itu, darah yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri jantung. Kita bersama dalam mendengar bagaimana proses peredaran darah kecil yang melalui ventrikel kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan diakhiri dengan atrium kiri. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami memberikan waktu dan kesempatan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita telah menyampaikan bagaimana proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil. Jika dari kelompok yang lain ingin menyanggah, Pak, berikan waktu. Ada? Tidak ada? Sudah ada, Pak. Kelompok 1 jawabannya sama, beda? Kelompok 1 Dampak. sama. Coba. Kelompok 3, Sama, Pak. kelompok 4. Sama, Pak. Baik, dengan demikian sekali lagi kita berterima kasih untuk kelompok 2 telah bersusah payah untuk menyampaikan jawabannya. Tepuk tangan. Kelompok 3, mari persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari vertikal kiri. Darah yang kaya oksigen akan dipompa untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh masuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Kita bersama-sama telah mendengar proses peredaran darah besar yang melalui vertikal kiri, aorta, arteri
arteriola, capillae, fanula, vena, vena cava superior, dan vena cava inferior, dan atrium kanan. Tentang proses darah besar, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan. Oke, untuk kelompok 3 ada pertanyaan untuk mereka? Ada toh? Diam tandanya? Pas, pas Pak. Diam tandanya pas, bukan diam tandanya tahu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok selanjutnya dan nomor terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Oke, baik teman-teman, selamat siang. Baik, saya akan mempresentasikan tentang penggolongan darah berdasarkan komposisi kombinasi agglutinogen dan agglutinin. Golongan darah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu golongan darah O, golongan darah A, golongan darah AB, golongan darah B. Golongan darah O adalah golongan darah yang eritrositnya tidak mengandung agglutinogen apapun, namun mengandung agglutinin A dan B. Teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan tentang penggolongan darah. Penggolongan darah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama golongan darah O. Golongan darah O adalah golongan darah yang eritrositnya tidak mengandung agglutinogen apapun, namun agglutinin A dan B di dalamnya plasma darah. Yang kedua yaitu golongan darah A. Golongan darah A adalah jenis golongan darah yang mengandung agglutinogen B di dalam eritrositnya dan mengandung agglutinin A di dalam plasma darahnya. Yang ketiga yaitu golongan darah AB. Golongan darah AB mengandung agglutinogen A dan B di dalam eritrositnya, namun tidak mengandung agglutinin di dalam plasma darah. Yang keempat yaitu golongan darah B. Golongan darah B adalah golongan darah yang mengandung agglutinogen B di dalam eritrositnya dan mengandung agglutinin A di dalam plasma darahnya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Kelompok 1, kelompok 2 mau bertanya. Kemudian masih ada? Tidak ada. Oke, silakan menyebutkan nama, asal kelompok, dan pertanyaannya seperti apa. Baik, perkenalkan nama saya Stephen Emmanuel Ribu dari kelompok 2, dan saya ingin berterima kasih karena telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bertanya. Saya ingin bertanya, apa itu agglutinin dan agglutinogen? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk Stephen. Sebelum saya lemparkan ke kelompok yang bertanggung jawab, adakah kelompok lain? Atau langsung saja pada kelompok 4? Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 kan bukan hanya Vera, tapi ada teman-temannya yang lain. Silakan menyebutkan nama. Kelompok 2 yang bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Margarita Lau. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Agglutinin yaitu protein berupa antibodi
mengatakan agglutinogen merupakan protein berupa antigen yang terdapat pada permukaan eritrosit. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk materi. Masih ada pertanyaan? Saya bertanya sebelum pertanyaan lanjutan. Untuk kelompok 2, apakah sudah merasa terbantu dengan jawaban yang ada? Sangat pas. Oke, pas. Dengan demikian, masih ada? Masih ada pertanyaan? Pas, Jika Pak. tidak ada, mari kita berikan aplaus kembali lagi untuk kelompok 4. Silakan Melawati duduk. Pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman Anda? Pertanyaan dari teman-teman Anda tadi sudah terjawab separuhnya di dalam penjelasan-penjelasan yang ada juga yang belum. Kira-kira mana yang belum dijawab tadi? Pertanyaan dari teman Anda, tambahan dari teman Anda yang belum terjawab tadi, ada? Ada Pak. Tentang apa? Apakah darah mengalir lewat jantung? Jantung. Oke, apakah darah mengalir lewat jantung atau tidak? Ada lagi yang lain yang belum terjawab? Sudah Pak. Sudah. Karena jawaban dari Stephen tadi sudah dijawab kelompok jalan. Baik. Oke anak-anak. Nah, untuk itu Pak akan menambahkan sedikit tentang pengetahuan yang telah anak-anak miliki, yang telah anak-anak temukan baik dari literatur yang ada ataupun dari internet yang anak-anak gunakan. Mari kita perhatikan secara bersama-sama materi pada kesempatan hari ini. Materi kita itu tentang proses peredaran darah. Proses peredaran darah di makhluk hidup itu ada dua, yaitu proses peredaran darah terbuka dan proses peredaran darah tertutup. Khusus untuk manusia itu masuk dalam namanya proses peredaran darah tertutup. Why? Mengapa tertutup? Dikatakan tertutup. Dikatakan tertutup karena dia beredar, darah itu beredar melalui namanya saluran yang tertutup, yaitu apa? Pembuluh darah. Karena itu, ketika terluka dan tidak mengenai pembuluh darah, maka tidak terlalu mengeluarkan darah. Kalau hanya sebatas di kulit atau epitelnya saja, maka tidak akan keluar darah. Kalau binatang-binatang lain seperti belalang, coba Anda lukai sedikit, pasti darah akan mengalir. Nah, itu masuk dalam sistem peredaran darah terbuka. Baik, selain sistem peredaran darah tertutup yang dikenal di mamalia itu, ada juga namanya sistem peredaran darah ganda. Nah, sistem peredaran ganda. Kenapa dikatakan ganda? Karena 2 kali melewati jantung. Pertanyaan teman Anda tadi mengatakan bahwa apakah darah itu mengalir lewat jantung apa tidak? Dengan sendirinya terjawab bahwa darah itu akan mengalir selalu lewat jantung. Nah, kalau di sini kemarin kita sudah belajar tentang jantung. Apa sih fungsi jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu jantung itu gerakannya itu disadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Kalau misalnya sadar, kita bisa atur jantung ini bergerak. Jantung lu stop bergerak, dia akan stop. Karena ini tidak pergerakannya tidak sadar, maka dengan sendirinya dia akan memompa darah. Ya, istilah untuk kembang dan kempisnya jantung itu adalah diastol dan diastol. Ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, maka dia akan mengempis seperti ini. Diastol. Ketika darah masuk kembali ke jantung, namanya diastol.
terbuka. Jadi distol, diastol, distol, diastol, distol, diastol. Coba buat. Seperti ini ya. Itu berakibat pada denyut nadi. Oke. Konsep yang perlu anak-anak ketahui. Sampai pada peredaran darah ganda yang terjadi pada manusia tadi itu, ada juga dikenal sebagai peredaran darah kecil dan besar. Oke, mari kita lihat secara bersama-sama video yang ada ini. Anak-anak, ini ada bapak golongan darah yang namanya. Bukan namanya bapak golongan darah, tapi dinobatkan sebagai bapak golongan darah. Namanya ini, silakan baca sendiri. Apa nih? Karl Steiner. Pertama kali bisa menggolongkan darah manusia dalam 4 macam golongan darah. Seperti yang teman-teman sudah paparkan tadi. A, B, O. Oke. Nah, sebenarnya kita nanti akan ada tes golongan darah. Serum ada. Kita punya jarum ada. Nanti cari waktu untuk kita tes golongan darah kalau mau. Yang sudah tahu tidak perlu lagi. Oke, ini yang telah teman Anda jelaskan tadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam sistem penggolongan darah ABO. Oke, kalau yang ini untuk diskusi di kelompok ketika Anda sudah pulang, mungkin ada waktu luang untuk kalian berdiskusi, ada pertanyaan sedikit yang perlu Anda lihat di sana. Silakan catat. Dari pemaparan tadi, dapatkah anak-anak kita secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini ya? Silakan yang mau menyimpulkan. Angkat tangan. Aprilia, siapa lagi? 3 orang atau 4 orang? Oke, 3 orang silakan menyimpulkan apa yang bisa kita simpulkan pada kesempatan hari ini. Pada anak-anak yang mau menyimpulkan silakan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang proses peredaran darah, yaitu proses peredaran darah terbagi atas 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru, kemudian melalui vena pulmonalis kembali ke jantung. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh, kemudian melalui vena cava kembali ke jantung. Terima kasih. Baik, terima kasih Aprilia. Teman-teman yang lain sudah dengar, kalau bisa dicatat ya. Catat apa yang menjadi kesimpulan kita. Yang pegang HP berhenti dicatat. Yang kedua, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyimpulkan dari golongan darah, yaitu berdasarkan komposisi aglutinogen dan aglutininnya, golongan darah pada manusia dibagi menjadi 4,
yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih datang untuk teman-teman. Baik anak-anak, pembelajaran kita akan berakhir. Sebelum berakhir, Bapak mau tahu sejauh mana Anda menangkap semua isi pembelajaran hari ini lewat tes. Ya, Pak akan bagikan soal, tanya tidak banyak. Masing-masing orang tulis namanya di lembaran yang ada. Oh, ini